Pembacaan Alkitab tanggal 28 November tahun 2024, hari ke-333. Nehemia pasal 9. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberi tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu, sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka, engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai, dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. 1 Tesalonika pasal 5.
berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tema minggu ini, harapan dalam janji Allah. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024. Penjelasan. Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai dengan 15. Bagian ini adalah doa pengakuan dosa bangsa Israel setelah membaca kitab Taurat. Dalam doa ini, umat memuliakan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ayat 6, Allah yang setia kepada perjanjiannya dengan Abraham, ayat 7 dan 8, serta Allah yang menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ayat 9 dan 11. Allah juga memberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai dan menyediakan kebutuhan mereka di padang gurun, ayat 12 sampai dengan 15. Bagian ini menyoroti kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya meskipun umatnya seringkali tidak setia. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur ini adalah seruan Daud kepada Allah untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan. Dalam ayat 4 dan 5, Daud meminta Allah untuk menunjukkan jalan-jalannya dan mengajarkan kebenarannya, karena ia berharap hanya kepada Allah. Ayat 10 menegaskan bahwa segala jalan Allah adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang memegang perjanjiannya. Mazmur ini menunjukkan bahwa pengharapan sejati ditemukan dalam relasi dengan Allah yang setia terhadap janjinya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Paulus mengingatkan jemaat tentang kedatangan Tuhan yang tiba-tiba, seperti pencuri di malam hari. Meskipun hari Tuhan adalah peringatan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, Paulus memberikan pengharapan kepada jemaat bahwa mereka adalah anak-anak terang. Ayat 5. Dalam ayat 9 dan 10, Paulus menegaskan bahwa Allah telah menetapkan mereka bukan untuk murka, tetapi untuk menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Bagian ini menekankan bahwa janji keselamatan Allah memberikan pengharapan yang kuat bahkan di tengah ketidakpastian akhir zaman. Renungan. Ketiga bacaan ini menunjukkan bahwa pengharapan sejati hanya ditemukan dalam janji Allah yang kekal. Dalam Nehemia, kita melihat kesetiaan Allah yang terus-menerus kepada umatnya, meskipun mereka seringkali gagal. Mazmur pasal 25 menekankan pentingnya hidup dalam ketaatan dan penyerahan kepada Allah yang setia memegang janjinya. Dalam 1 Tesalonika, kita diingatkan bahwa pengharapan kita akan keselamatan dan kehidupan kekal adalah hasil dari janji Allah melalui Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan pengharapan, mengingat bahwa Allah selalu setia memenuhi janjinya. Hidup kita harus mencerminkan keyakinan akan kebenaran dan kasih setianya. Refleksi. Apakah saya sepenuhnya berharap kepada Allah, terutama di tengah tantangan hidup? Bagaimana saya memperlihatkan iman saya kepada Allah yang setia memenuhi janjinya? Apakah hidup saya sebagai anak terang mencerminkan pengharapan dalam janji keselamatan Allah?
Kesimpulan. Tema harapan dalam janji Allah mengingatkan kita akan kesetiaan Allah yang sempurna. Dalam Nehemia, Allah membuktikan janjinya dengan menebus dan memelihara umatnya. Mazmur pasal 25 menunjukkan bahwa Allah setia membimbing mereka yang berharap kepadanya. Dalam 1 Tesalonika, pengharapan kita akan keselamatan dan kehidupan kekal diteguhkan oleh janji Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai umatnya, marilah kita terus hidup dalam pengharapan yang teguh kepada Allah. Dalam segala situasi, kita dapat percaya bahwa Allah yang setia akan memenuhi semua janjinya. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian akan harapan yang kita miliki dalam Dia yang memerintah dengan kasih dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.